kita akan belajar 2 mata pelajaran, PKN dengan PKLH. Nah, hari ini yang pertama akan belajar PKN dulu. Yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan ya. Oke. Terlihat ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita kan kemarin tuh sudah belajar pengamalan Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga ya. Suara burung putus-putus nggak? Enggak, Bu. Nggak ya, alhamdulillah. Kita udah belajar tuh pengamalan Pancasila, sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Nah, kita review sedikit. Yang sila pertama itu mengenai apa? Kalau pengamalannya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa, pengamalan Pancasila sila pertama di kehidupan sehari-hari itu apa? Mengenai kepercayaan, ya kan ya? Ya, mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu harus memiliki agama. Dan setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama atau kepercayaan yang dia percayai. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan orang lain. Dan setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan ibadahnya dengan nyaman dan tenang. Nyaman, aman, tenang ya. Tidak boleh diganggu. Misalkan kita memiliki kepercayaan yang berbeda sama teman kita. Kita nggak boleh tuh marah. Dia harus ini apa namanya? Harus percaya dan menganut agama yang sama saya. Nah, nggak boleh ya. Atau enggak kita tidak menghargai. Tidak menghargai, kita menjelek-jelekan agama orang lain, itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila yang pertama. Kita harus saling menjaga keamanan dan ketertiban sesama umat beragama. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama yang dipercayainya. Kemudian kita harus Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terus kita harus menghargai ya, menghargai. Terus tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah yang berbeda dengan agama kita, ya. Misalkan teman kita menjalankan kepercayaannya atau menjalankan hari raya keagamaannya, kita nggak boleh ganggu. Kemudian sila yang kedua. Nah, sila yang kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti manusianya harus adil dan beradab, harus memiliki karakter atau perilaku yang beradab, sopan santun, penuh kasih sayang. Ya, misalkan teman kita sakit, kita jenguk, kecuali temannya lagi COVID Corona ya, nggak boleh dijenguk. Kita doakan. Kalau misalkan sakitnya ya seperti biasa saja, kita jenguk, kita doakan semoga cepat sembuh. Terus kita tidak boleh semena-mena terhadap manusia lain, terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh semena-mena. Terus harus berkasih sayang ya. Kalau misalkan ada yang kesusahan, boleh dibantu.
gitu. Yang beradab, yang berkasih sayang, seperti itu. Di sini ada Arya, Vandino, Arrahman, Alvin, Agung yang belum nyalakan kameranya. Nah, Maulana Ibrahim, ya biar Bu Arum kenal wajahnya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan. Yang belum Bu Arum tunggu ya. Nah, kemudian yang sila ketiga. Nah, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, ya mengenai persatuan Indonesia, bersatu, gotong royong, menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Terus habis itu apalagi? Bangga punya barang-barang barang-barang buatan Indonesia, misalkan batik ya. Bangga menggunakan batik, tidak malu. Lebih memilih karya anak bangsa daripada karya luar negeri. Kalau misalkan karya anak bangsa ada, kenapa harus beli produk-produk yang dibuatnya dari luar negeri? Iya, kalau karya anak bangsa saja ada, ya kan? UMKM itu, nah misalkan donat-donat ya ada buatan Indonesia. Wah ini lebih milihnya kopi-kopi juga. Kopi ada buatan Indonesia, nggak kalah enaknya. Bahkan kopi asli Indonesia itu disukai sama orang luar negeri. Kita malah milih kopi yang mereknya Bintang Ketabrak ya. Tahu? Bintang Ketabrak. Di mall-mall itu ya yang harganya mahal, kita lebih milih itu karena gengsi. Nah, kita harus cinta dan bangga sama kopi buatan Indonesia. Banyak UMKM, pengusaha-pengusaha Indonesia, kita harus bantu memajukannya. Jangan maunya yang buatan luar negeri supaya gengsinya ada gitu ya. Nah, enggak gitu. Jadi, pengamalan sila pertama itu bangga dengan sila ketiga bangga dengan buatan dalam negeri. Terus kita harus menjaga keutuhan dan keamanan. Kita harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kita pribadi. Pintar. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Nah, ini contohnya pengamalan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Mau mendengarkan pendapat orang lain, ya, tidak mementingkan atau tidak memaksakan pendapat diri sendiri, ya. Pendapat orang lain yang berbeda tidak mau didengarkan. Nah, tidak seperti itu ya. Misalkan ada pendapat orang lain yang berbeda, kita dengarkan. Kita dengarkan baik-baik, apakah benar pendapatnya? Apakah bisa dipertimbangkan pendapatnya? Nah, tidak langsung ditolak mentah-mentah, belum didengarkan, kamu udah beda-beda, udah gitu. Aku nggak mau dengerin nih, udah beda nih pendapatnya sama aku. Nggak gitu ya. Jadi, mendengarkan pendapat orang lain itu adalah pengamalan sila keempat. Terus menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, misalkan kita ada masalah, kita nggak menyelesaikannya dengan semena-mena ya, hukum rimba. Nah, siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi kita harus menyelesaikannya dengan bermusyawarah, ya, berdiskusi. Ini masalahnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Kemudian ada lagi nih mendahulukan kepentingan bersama. Nah, jadi kalau misalkan di satu forum, di satu misalkan kita lagi rapat ya, kepentingan bersama harus diutamakan. Jangan misalkan nanti rapat misalkan nih anak-anak sudah anggota OSIS ya, misalkan SMA atau SMP gitu, mau bikin kegiatan sekolah. Jangan hari ini aku sudah mau jalan nih, sudah ada janji sama keluargaku. Nah, itu berarti mendahulukan kepentingan pribadi, ya. Padahal sudah
sudah fix, misalkan hari itu kita mau bikin kegiatan, cuman karena satu orang nih yang mau jalan-jalan, jadi batal. Nah, nggak boleh gitu ya. Terus melakukan voting saat pengambilan keputusan atau demokrasi. Nah, jadi ya seperti itu. Saat bermusyawarah, misalkan menentukan kepala sekolah, ketua kelas. Nah, kita harus melakukan voting, tidak langsung udah aku aja yang jadi ketua kelasnya. Nah, gitu. Jadi misalkan ada siapa yang mau berminat jadi ketua kelas, nah, terus ada beberapa kita melakukan voting. Kemudian tidak memaksakan kehendak dan keinginan pribadi. Seperti itu ya. Jadi sila keempat ini lebih ke diskusi, kemudian tidak menang sendiri, mendengarkan pendapat orang lain, gitu. Lanjut, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Nah, adil dengan sesama. Adil itu apakah harus sama memberinya? Misalkan kalau kita ngasih uang harus 50.000 ya semua 50.000. Adil tuh gimana? Ya. Ada nggak yang tahu adil itu seperti apa? Contohnya adil. Tidak membanding-bandingkan, Bu. Tidak membanding-bandingkan boleh. Adil ya, tidak membanding-bandingkan berarti dia harus adil ya. Harus objektif, tidak membanding-bandingkan. Nah, misalkan, oh ini anaknya kepala sekolah nih, muridnya Bu Arum. Bu Arum harus kasih nilai yang tinggi, padahal dia jarang ikut Zoom atau enggak jarang ngerjain tugas. Adil nggak kayak gitu? Nggak adil. Nggak adil ya. Itu berarti pilih kasih. Nah, misalkan ini Bu Arum kasih aja deh kelas 6C nih nilainya 90 semua. Misalkan ya. Adil nggak kira-kira? Adil. Adil. Tidak adil. Kenapa? Nggak adil. Iya, nggak adil. Kenapa? Karena kemampuannya berbeda-beda pertama, ya. Ada yang pinter di matematika, ada yang pinter di bahasa, ada yang pinter di PKN, ada yang pinter di menggambar atau buat prakarya. Nah, jadi harus sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, oh yang ini rajin ngerjain tugas nih. Yang ini rajin ikut Zoom nih. Sudah rajin ikut Zoom, rajin rajin mengerjakan tugas. Masa dikasih nilainya sama yang nggak pernah ngumpul tugas misalkan. Misalkan ada yang nggak pernah ngumpul tugas, masa dikasih yang sama? Nah, berarti kalau begitu tidak adil. Adil tuh berarti memberikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah dia kerjakan. Nah, terus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajibannya ini harus imbang. Hak kalian itu mendapat pelajaran dari Bu Arum, dapat nilai dari Bu Arum, ya, dapat penjelasan dari Bu Arum. Harus seimbang juga dengan kewajibannya. Kewajibannya siswa tuh apa? Mengerjakan tugas, ya. Belajar. Jadi seimbang. Oh, mau nilai, ya kewajibannya juga harus dilaksanakan. Misalkan kewajiban haknya sebagai seorang anak di rumah ya, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, terus mendapatkan seragam, buku-buku ya, keperluan sekolah, keperluan makanan, dikasih semua haknya. Tapi kewajiban sebagai seorang anak, apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Nah, harus seimbang juga kewajibannya mematuhi orang tua, membantu orang tua, ya, mengasihi orang tua, dikasih sayang, diberi perlakuan yang sopan dan santun gitu. Kewajiban
Dan hak kita sebagai warga negara juga ada. Ya kan ya? Hak kita sebagai warga negara dilindungi oleh negara. Ya kan? Tidak dibeda-bedakan status sosialnya. Oh, misalkan ini anaknya penjaga sekolah sama kepala sekolah beda. Enggak ya. Hak kita sama di negara Indonesia ini, sama-sama mendapatkan pendidikan. Makanya ada peraturan sekolah 9 tahun, wajib sekolah 9 tahun. Jadi semuanya harus dapat sekolah. Jadi kalau misalkan nggak dapat sekolah, nanti bisa dicari tuh masalahnya. Kenapa kok dianya tidak bisa masuk ke SD ini misalkan. Kok dia nggak dapat sekolah? Emang sekolahnya habis atau gimana gitu. Jadi haknya ya sama, mendapatkan perlindungan dari negara, mendapatkan pendidikan ya. Kewajiban kita sebagai warga negara apa? Harus dilaksanakan juga. Contohnya menjaga ketertiban dan keamanan. Itu juga salah satu kewajiban kita walaupun kita bukan tentara atau polisi. Ya, bagaimana Bu caranya menjaga keamanan sedangkan saya ini masih SD? Ya kalian tidak melakukan hal-hal kriminal yang membahayakan orang lain, yang membuat negara jadi nggak aman gitu. Kemudian kewajibannya sebagai warga negara kalau sudah memiliki pekerjaan, nah membayar pajak itu kewajiban kita karena pajak itu dipergunakan untuk membangun negara lagi, jalanan itu hasil pajak kita ya, jalanan yang dibaik-baiki. Kemudian bersifat hemat dan tidak boros. Nah, itu termasuk pengamalan sila kelima. Jadi kalau punya uang ya, nggak hidup boros, harus berhemat. Hemat itu apa? Tidak membelanjakan uangnya sama sekali? Tidak, ya. Hemat itu membelanjakan atau menggunakan uang milik kita. Kenapa Surya? Oke, bagus bantalnya, Nak. Ya. Oke, hemat itu menggunakan uang milik kita untuk hal-hal yang dibutuhkan. Nah, yang bermanfaat dan dibutuhkan. Jangan mentang-mentang, oh ini uangku kok. Ya terserah aku, ya. Enggak, itu berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Terus tidak membeda-bedakan teman. Seperti tadi ya, Adil tidak membeda-bedakan teman. Nah, Pancasila ini, ideologi Pancasila ini, itu sudah ada sejak kita merdeka ya. Dibuatnya Pancasila ini ya untuk agar negara kita terjaga, agar negara kita tetap aman. Kalau kita menjalankan sila-sila ini sesuai dengan pengamalannya masing-masing, insya Allah hidup kita tenang ya. Kita berdampingan dengan teman yang berbeda juga tidak takut. Ada ya negara-negara yang sampai sekarang masih belum aman. Mau ibadah saja takut. Mau ibadah saja takut dibom tempat ibadahnya. Tidak tenang ibadahnya. Kalau kita di sini kan ibadah tenang ya. Kecuali sekarang lagi pandemi ini mungkin belum boleh ke tempat ibadah dulu. Ibadahnya di rumah mungkin ya. Sebagian tempat ya, sebagian RT, mungkin bahkan Balikpapan ini sekarang lagi PPKM ini, kita belum boleh dulu ibadah di tempat ibadah dulu beramai-ramai. Misalkan sholat Jumat yang harusnya sholat di masjid ya, jadinya sholat di rumah dulu gitu. Sholat Idul Adha, Idul Fitri ya kan. Mungkin yang agama lain juga seperti itu, baru kurang tahu ya. Kalau mungkin ibadahnya di rumah dulu gitu ya. Jadinya alhamdulillah di negara kita ini aman ya, beribadahnya nyaman ya, karena itu orang-orangnya menjalankan ini ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu dulu ya pernah mau digusur,
pernah mau diganti sama segelintir orang. Jadi mereka itu tidak nyaman dengan ideologi Pancasila. Inginlah diganti dengan ideologi komunis. Pernah dengar? Oleh partai yang bernama PKI. Nah, terjadilah itu G30 SPKI yang ada di Madiun itu. Pernah dengar nggak itu? G30 SPKI itu Gerakan 30 September PKI. Jadi banyak jenderal-jenderal, banyak pahlawan-pahlawan yang dibantai untuk supaya ideologi Pancasila ini diganti aja sama ideologi komunis kayak gitu. Tapi karena saktinya Pancasila ini tidak bisa digeser oleh ideologi apapun. Karena ideologi Pancasila ini udah yang paling baik di Indonesia. Ya, tidak membeda-bedakan orang. Di Indonesia ini kan banyak ya perbedaannya, suku bangsa, warna kulit, agama, terus bahasa, ya. Sudah paling pas nih, Pancasila ini udah paling sakti, udah paling oke. Nah, oleh karena itu ada Hari Kesaktian Pancasila. Ada yang tahu tanggal berapa? Hari Kesaktian Pancasila. 12 Diperingati Agustus 1 1 Juli. 1 Oktober. Kesaktian Pancasila, ya, bukan lahirnya Pancasila. Kesaktian Pancasila. 1 Oktober itu. Jadi saking hebatnya nih Pancasila udah sempurna sekali. Jadi tidak bisa digeser. Nah, itu kan tadi ya pengamalan sila untuk sesama manusia. Nah, pengamalan sila ini tidak hanya untuk sesama manusia aja, tetapi ya untuk lingkungan kita, untuk terhadap lingkungan sekitar kita, hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Sila pertama nih, tidak memburu hewan secara berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti punah, ya kan? Nanti punah. Terus melindungi hewan. Aduh, salah ketik. Ini melindungi hewan dan tumbuhan, tanda syukur kepada Tuhan. Itu sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, tidak menyiksa hewan ya. Kita harus berperi kehewanan ya, tidak berperi kemanusiaan aja, kita harus berperi ke hewanan juga, nggak nyiksa hewan ya kan. Kalau misalkan kita mau berkurban itu saja ya harus menggunakan pisau yang tajam, terus habis itu dipotongnya boleh dimatikan dulu suaranya, dipotongnya di aliran nadi yang langsung tidak merasakan sakit. Jadi ada penelitian kalau hewan kurban itu kalau dipotong secara benar, Cinta Aulia kemana nak? Tidak terasa sakit ya. Jadi, ini ada yang termute. Jadi kita tidak menyiksa hewan gitu ya. Bunuhnya harus secara benar. Kayak gitu ya. Tidak ditaruh di karung, dipukulin sampai mati, ya nggak boleh gitu. Itu berarti menyiksa hewan. Kemudian memberi makan kepada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan ya diberi makan juga ya, disiram, dikasih pupuk. Terus merawat hewan yang sakit dan terlantar, menanam pohon di lingkungan rumah. Kemudian sila ketiga, bangga memiliki hewan dan tumbuhan asli Indonesia. Ya, banyak ya hewan-hewan dan tumbuhan asli Indonesia. Kemudian gotong royong membersihkan kandang hewan. Hewan peliharaan kita mungkin ada yang melihara hewan ya. Terus bergotong royong melakukan penghijauan di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Oke. Rahmania, kemana nak? Lanjut. Jangan hilang dong. Nanti jadi Kang ghosting. Jangan hilang pas Bu Arum lagi nerang-neranginnya nih. Oke, lanjut. Sila keempat. Nah, memberi tugas
berbagi tugas, merawat hewan dan tumbuhan, terus melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar untuk melakukan penghijauan. Jadi misalkan nih punya hewan peliharaan di rumah, ya, berbagi sama kakak atau adik. Nah, atau ada tumbuhan di rumahnya, berbagi bersama-sama untuk. Terus yang nomor 5, sila kelima, adil terhadap semua hewan, tidak membeda-bedakan hewan yang disuka dan tidak. Misalkan ini hewan ini aku nggak suka nih, aku nggak suka, terus langsung disiksa. Nah, nggak boleh ya. Semua hewan harus disayangi. Kalau misalkan Islam tidak boleh, misalkan kena air liurnya binatang tertentu, nggak boleh juga kita siksa ya. Cukup menjauh saja, tidak juga dilempar batu, ya, tidak ditendang, nggak boleh. Semua hewan harus disayangi, ya. Disayangi bukan berarti dibawa pulang terus dikasih makan, nggak gitu ya. Nanti hewan tetangga dibawa pulang lagi. Kalau hewannya liar, Bu. Ya kalau hewan liar ya kayak ular gitu ya. Kalau misalkan ada itu ular itu, kalau cara Islam mengusir ular itu nggak langsung harus dibunuh, diusir dulu, dihus-hus gitu. Kalau keluar ya udah, jangan dibunuh. Kecuali ularnya ular kobra yang sudah benar-benar ini bakal berbahaya nih buat kita. Kalau kita mau melakukan perlawanan boleh, tapi ya tidak membabi buta seperti itu. Misalkan dipukulin, digebukin sampai penuh dengan kemarahan gitu, enggak. Ya bunuh-bunuh aja gitu, bunuh-bunuh aja. Kalau hewan liar ya, misalkan ada singa di depan muka gitu, terus dikasih sayangi, ya kita yang dikasih sayangi ya, langsung dihap gitu. Ya enggak gitu juga gitu. Jadi kalau hewan liar yang berbahaya, secara Islam pun ada cara-caranya untuk mengusir, diusir dulu. Tapi kalau misalkan betul-betul mengancam, kita boleh melakukan perlawanan, tetapi dengan cara yang benar. Itu tidak semena-mena. Nah, kemudian adil dalam pembagian tugas merawat hewan gitu. Jadi kita itu harus tetap menyayangi semuanya, bukan hanya manusia. Hewan, tumbuhan ya, harus disayangi, harus dikasih sayangi gitu. Nggak boleh membeda-bedakan. Ya. Nah, kita udah selesai. Nanti kita akan coba mengerjakan tugas, tapi ini tinggal 5 menit, jadi kalian boleh istirahat dulu. Bu Arum mau foto dulu, senyum semuanya. Stop dulu recordingnya. Jadi malu deh. Ntar.